pembahasan yang berkaitan dengan penghalang-penghalang atau rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu. Di antara penghalang atau rintangan berikutnya dalam menuntut ilmu adalah al-ghurur wal-ujbu wal-kibr. Di antara rintangan dalam menuntut ilmu yaitu adalah tertipu dengan diri sendiri, ujub, dan juga sombong. Maka ini di antara penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu. Bahkan ini bukan hanya penghalang yang menghalangi seorang hamba untuk meraih ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi', namun ini pun merupakan penghalang yang dapat menghantarkan seorang hamba untuk meraih ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Kita semua berjalan menuju Allah tabaraka wa ta'ala, berupaya meraih cintanya, berupaya meraih ridhonya. Di antara sebesar-besarnya penghalang untuk meraih itu semua adalah tertipu dengan diri sendiri, kemudian berbangga dengan diri sendiri, dan juga sombong terhadap apa yang dimiliki oleh diri ini yang padahal hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Berkata Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimallahu tabaraka wa ta'ala di dalam kitabnya ini Awaiqut Talab, ma'siyatullahi ta'ala a'iqatun an nailil ilmi syar'i, bahwa bermaksiat kepada Allah itu merupakan penghalang untuk mendapatkan ilmu syar'i. Maksiat kepada Allah itu merupakan salah satu penghalang untuk dapat mendapatkan meraih ilmu syar'i. Li'annahu nurullahi yaqdhifuhu fi afidatin man syaa min ibadihi. Karena yang namanya ilmu merupakan cahaya Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah tabaraka wa ta'ala tanamkan, yang Allah tabaraka wa ta'ala masukkan ke dalam hati seorang hamba, orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki. Wala yajtami'u fi qalbin nurun wa zulmah, dan tidak akan terkumpul pada hati seorang hamba itu dua hal, yaitu cahaya dan juga kegelapan. Ilmu adalah cahaya dan maksiat itu merupakan kegelapan, sehingga tidak akan bersatu pada hati seorang hamba cahaya dan kegelapan itu. Maka maksiat merupakan penghalang yang dapat menghalangi kita untuk meraih ilmu syar'i. Maka maksiat merupakan di antara rintangan yang dapat menghalangi kita, menghalau kita untuk memperoleh ilmu syar'i. Bukan hanya ilmu syar'i, bahkan ini merupakan penghalang antara diri kita dengan Allah tabaraka wa ta'ala, yang menjadikan seorang hamba semakin jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, inni la ahsibu anna ar-rajula yansal ilma qad alimahu bidzanbi ya'maluhu. Aku sangat yakin bahwasanya seseorang itu dia bisa lupa terhadap ilmu yang dahulu ia ketahui disebabkan karena sebab dosa yang ia lakukan. Aku benar-benar yakin bahwasanya seorang hamba itu dia lupa terhadap ilmu yang diketahuinya, ilmu yang diperolehnya itu bisa lupa. Itu semua disebabkan karena dosa yang ia lakukan. Wa rahimallahu Syafi'iyya haitsu qala, dan semoga Allah tabaraka wa taala merahmati al-Imam Syafi'i tatkala al-Imam Syafi'i mengatakan di dalam bait syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Bahwasanya al-Imam Syafi'i mengatakan di dalam bait syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi, aku mengadukan kepada guruku al-Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, tentang jeleknya hafalanku. Al-Imam Syafi'i yang hafalannya sangat kuat luar biasa, itu pernah mengeluhkan tentang jeleknya hafalannya. Sejelek-jeleknya hafalan al-Imam Syafi'i, lebih baik atau lebih kuat jeleknya al-Imam Syafi'i dibandingkan sekuat-kuat hafalannya kita. Karena al-Imam Syafi'i kebiasaannya kalau baca itu dia tutup halaman sebelahnya, khawatir kalau terlihat nanti malah menjadi buyar itu bacaannya. Ketika melewati sesuatu terkadang al-Imam Syafi'i hafal semuanya. Ini hafalan kuatnya hafalan mereka para ulama ussalaf. Aku mengadukan kepada guru al-Imam Waqi' tentang jeleknya buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian guru al-Imam Waqi' membimbingku, mengarahkanku agar meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun, kemudian mengkhabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Lantas maksiat apa yang dilakukan oleh al-Imam Syafi'i sehingga al-Imam Syafi'i mengeluhkan buruknya hafalannya? Kemaksiatan apa yang al-Imam Syafi'i terjatuh di dalamnya sehingga al-Imam Syafi'i meminta arahan dari gurunya? Maka dikisahkan al-Imam Syafi'i suatu hari dia berjalan di pasar,
kemudian tak sengaja tersingkap tumit kaki seorang wanita, tersingkap kena angin. Tumitnya kelihatan, tumit kaki, bukan betis, tumit kaki. Tumit itu tersingkap terkena angin, kemudian Al-Imam Syafi'i tak sengaja melihat. Kemudian Al-Imam Syafi'i seakan-akan kejatuhan gunung yang besar menimpanya. Seakan-akan dia telah melakukan dosa yang sangat besar sekali. Hafalannya terganggu. Hafalannya terganggu. Apalagi kita sekarang. Sehingga kemudian kita mengeluhkan akan kurang kuatnya hafalan kita, wajar. Banyak dosa yang kita lakukan, baik disadari atau yang tidak disadari. Dan bahkan dosa-dosa yang kita lakukan ini sudah menjadi kebiasaan. Sehingga kita tidak bisa membedakan antara hati yang berpenyakit dengan hati yang baik-baik saja. Bukankah semakin banyak dosa yang dilakukan, yang dilihat, yang dikonsumsi, maka akan menjadikan hati itu kemudian ternodai dengan noda hitam. Sehingga itu yang menjadikan hati ini berkarat, sehingga menjadikan hati ini semakin keras, bahkan lebih keras daripada batu. Kita tak menyadari akan hal tersebut karena sudah terbiasa dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Bahkan kita merasa biasa saja. Mungkin ada di antara kita yang tak sengaja melihat maksiat kemudian dia menyesal, astagfirullah. Lama kelamaan karena sudah biasa, jadinya biasa saja. Sudah tidak ada lagi rasa berat dalam hati ini. Sudah tidak ada lagi rasa hampa, kegelisahan dalam hati ini tatkala terjatuh dalam perbuatan maksiat. Khonifiddin azakumullah, sehingga oleh karenanya bagaimanapun kita, dimanapun kita tinggal, maka upayakan untuk memaksimalkan dengan takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan biarkan hati itu merasa biasa saja dengan maksiat. Jangan biarkan hati itu kemudian dalam kondisi yang kelihatannya normal-normal saja. Tidak ada getaran-getaran penyesalan dalam hati ini, jangan biasakan begitu. Sekalipun rasanya biasa, minta ampun kepada Allah tabaraka wa taala kalau tahu ini adalah maksiat. Sekalipun rasanya kok biasa saja karena memang sudah terbiasa, perbanyak istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Ingatkan orang-orang sekitar dengan bahayanya kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini merupakan diantara cara mengamalkan ilmu sebagaimana telah berlalu pada materi kita. Bahwa diantara cara mengamalkan ilmu adalah menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari perkara yang makruh, mengurangi perkara-perkara mubah yang berlebihan. Karena ini yang dapat menghilangkan kekhusyuan kita, menghilangkan ketenangan hati kita, menghilangkan kebahagiaan kita, menghilangkan manfaat ilmu yang kita dapatkan karena sebab bermaksiat kepada Allah. Dan juga diantara hal yang harus kemudian senantiasa kita lakukan kepada Allah tabaraka wa taala adalah mensyukuri nikmat Allah. Kita sering mengulang dalam bacaan Al-Fatihah kita, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita semua tahu maknanya adalah segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, Rabb semesta alam. Kenapa Allah dipuji? Karena nikmat ini semuanya berasal dari Allah tabaraka wa taala. Dan diantara pelajaran berharga dari firman Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sering membacanya berulang kali, minimal 17 kali dalam sehari. Minimal itu. Bahkan kita membacanya lebih dari itu. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah tabaraka wa taala dalam tafsirnya. Dan juga penulis tafsir Al-Muyassar, Nukhbah minal ulama, mereka mengatakan ketika menafsirkan tentang firman Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sering mengucapkannya dan membacanya, fi dhimnihi amrun li'ibadihi an yahmaduhu. Di dalam ayat yang mulia ini, kalimat yang ringkas, yang padat ini, terdapat perintah bagi hamba-hamba Allah tabaraka wa taala agar senantiasa memuji dan menyanjung Allah tabaraka wa taala. Perintah agar banyak bersyukur, perintah agar banyak memuji Allah, perintah agar banyak menyanjung Allah. Bukankah Allah berjanji dalam Al-Quran di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur atas nikmatku, maka niscaya aku akan menambahkan nikmatku tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Namun bila engkau mengingkari, mengkufuri nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku amatlah sangat pedih. Dan diantara hal yang harus kita syukuri adalah nikmat bertalabul ilmi. Di antara nikmat yang harus disyukuri adalah nikmat ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Jangan nodai dengan kemaksiatan, jangan nodai dengan kedurakan kepada Allah, baik lisan, perbuatan, ataukah hati kita yang bermaksiat kepada Allah. Dan ini merupakan diantara maksiatnya hati. Tertipu dengan diri sendiri,
berbangga dengan diri sendiri. Al-kibr, sombong, ini merupakan diantara maksiatnya hati. Hati-hati dari maksiat hati semacam ini, karena dapat menodai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ingatkan kaum muslimin dari bahaya kemaksiatan semacam ini, dari bahaya kemaksiatan yang nampak, perjudian, minum-minuman khamr misalkan, apalagi dari penyakit-penyakit kolbu semacam ini. Jangan hasad, jangan iri, jangan riya, jangan sum'ah, jangan ujub dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian Allah tabaraka wa ta'ala akan terus memberikan kepada kita nikmat tersebut, bahkan menambahnya. Di antara sebesar-besar nikmat pula adalah nikmat bisa bebas beribadah kepada Allah. Kita bisa bebas di sini, kemanapun kita pergi kita bisa bebas sujud kepada Allah. Kita bisa datang ke masjid, kita bisa membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Beberapa tempat tidak aman lingkungannya. Beberapa tempat Allah tak berikan nikmat keamanan, ketentraman, ketenangan untuk bisa beribadah kepada Allah. Sehingga ini nikmat ini pun harus dijaga. Nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat yang Allah berikan kepada lingkungan di mana kita berpijak, ini pun harus disyukuri dan dijaga, dan perlu untuk diingatkan kaum muslimin dari bahaya kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Ingatkan kaum muslimin dari bahaya perjudian, ingatkan kaum muslimin dari bahaya judi online, ingatkan kaum muslimin dari bahaya riba, ingatkan kaum muslimin dari bahaya pinjaman online. Ya memang benar itu uang-uang kamu, ya memang benar yang dosa-dosa kamu, benar yang diazab adalah kamu. Tapi kalau Allah tabaraka wa taala sudah murka di dunia ini, kita semua kena. Kita semua kena. Urusannya bukan hanya urusan Anda saja. Urusannya bukan urusan karena itu adalah uang Anda yang kau gunakan untuk berjudi lewat judi online misalkan. Kita semua bisa kena. Kita semua terancam dengan murka Allah tabaraka wa taala. Karena ketika Allah tabaraka wa ta'ala murka kepada seorang hamba, Allah tak peduli apakah di lingkungannya ada orang-orang soleh atau tidak, semuanya kena. Semuanya kena. Karena sebab orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Kemudian kita tidak mengingatkan dari bahayanya kemaksiatan semacam ini. Wa inna aqbaha ma talabbasa bihi talibul ilmi minal ma'asi wa kulliha qabi'un at-takabbur wa ta'adzumu wal ghurur. Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas kemudian mengatakan, sesungguhnya sejelek-jeleknya kemaksiatan, seburuk-buruknya maksiat, dan semua maksiat itu buruk, namun ini merupakan yang paling jeleknya. Ini merupakan kemaksiatan yang paling buruknya, yang menodai diri seorang penuntut ilmu, yang menodai diri seorang yang berjalan menuju Allah tabaraka wa taala untuk meraih ridhonya adalah at-takabbur, sombong, wa ta'adzum, ujub, berbangga diri, wal ghurur, dan tertipu dengan diri sendiri. Sehingga ini merupakan di antara kemaksiatan kolbu yang harus kita waspadai. Sehingga ini merupakan di antara sejelek-jeleknya kemaksiatan dan keburukan maksiat yang paling jelek, yang paling buruk yang harus kita hindari, yaitu sombong, ujub, dan tertipu dengan diri sendiri. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tabaraka wa ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan, usulul khotoya kulluha thalathah. Induk segala keburukan itu semuanya tiga. Segala macam keburukan, baik lisan, perbuatan, atau keburukan-keburukan hati, induknya bermuara pada tiga hal. Semua itu sumbernya dari tiga hal ini. Apa itu induk segala keburukan? Al-kibru, sombong. Al-kibru, sombong yang pertama. Yang kedua al-hirsu, ambisi. Kemudian yang ketiga al-hasadu, hasad, iri dengki. Segala kejelekan bermuara dari tiga hal ini. Orang itu bisa ujub karena dia sombong. Orang itu dia bisa menggibah, bisa dendam, bisa yang lain, bisa ria dan lain sebagainya karena ambisi, karena hasad, karena iri. Dia bisa suudzon kepada Allah tabaraka wa taala karena al-hirs, ambisinya terhadap dunia, ingin meraih dunia. Dia tak memperdulikan antara yang halal dan yang haram karena ambisinya terhadap dunia, tamak terhadap dunia. Sehingga segala keburukan induknya tiga hal ini. Sehingga waspadalah wahai kaum muslimin dari tiga penyakit ini. Hati-hatilah dari penyakit tiga ini, yaitu al-kibr, sombong, kemudian al-hirs, ambisi terhadap dunia, kemudian yang ketiga al-hasad, iri dengki, tidak suka kalau saudaranya mendapatkan nikmat. Seorang hamba di dalam posisi iri dengki ini, kita akan mendapatkan tiga hal. Terkadang bahkan kita melewati tiga hal semacam ini. Kadang kita merasakannya. Orang di hadapan hasad itu ada tiga gambarannya. Orang terkena penyakit hasad ini ada tiga bentuknya. Yang pertama,
tatkala dia mendengar ada saudaranya mendapatkan nikmat, hatinya berat, hatinya merasa sakit. Tiba-tiba ketika mendengar cerita saudaranya itu mendapatkan nikmat, tiba-tiba tek saja, aduh, hatinya sakit. Aneh sekali, itu tanda hasad. Kemudian seorang yang terkena penyakit hasad ini, dia merasakan berat hatinya, dia tersakiti, padahal dia mendapatkan cerita bahwa saudaranya mendapatkan nikmat, hatinya tersakiti. Seakan-akan ada yang menghujam, menusuk hatinya itu. Tatkala dia mendengar bahwa saudaranya mendapatkan nikmat, kemudian dia tampakkan hasad itu pada wajahnya, dia tampakkan hasad itu pada lisannya, dia tampakkan hasad itu pada pandangannya, dia tampakkan hasad itu pada perbuatannya, sehingga pandangannya sinis, ucapannya pedas, nyelekit, jangan-jangan, sehingga tidak suka melihat saudaranya mendapatkan nikmat. Maka ini adalah hasad yang tercela. Ini adalah gambaran yang pertama, seseorang terjangkit penyakit hasad. Ada yang kedua, terkadang kita merasakan ini. Ketika kita mendengar saudara kita mendapatkan nikmat, tiba-tiba hati kita sakit rasanya. Seperti tertusuk hati ini. Kok bisa dia bukan saya? Kok bisa dia dapat nikmat sedangkan saya tidak? Kok bisa dia yang dipilih sedangkan saya tidak? Dan lain sebagainya. Hati ini rasanya sakit sekali. Seperti ada yang menusuknya. Ketika mendengar kabar saudara kita mendapatkan nikmat, hasad. Itu adalah benih-benih hasad yang harus diwaspadai. Namun dia menahan hasadnya yang ada dalam hati itu. Dia tahan lisannya agar jangan sampai hasad itu terucap dengan lisannya, sehingga keluar ucapan-ucapan yang menyakitkan saudaranya yang mendapatkan nikmat itu. Dia tahan agar tidak terlontar pada pandangannya, sehingga tidak tampak pandangan-pandangan sinis sekalipun hatinya tersakiti rasanya. Padahal tidak ada yang menyakitinya. Dia saja memang hatinya tersakiti, yang memang penyakit hati ada menghinggap ke dalam kalbunya. Dia tidak tampakkan pada perbuatannya. Maka orang semacam ini selamat dari hasad. Karena dia menahan lisannya, menahan pandangannya yang sinis, menahan perbuatannya. Biasanya mengucapkan salam, ini rasanya melihat saudaranya mendapatkan nikmat, rasanya gedeg saja misalkan. Akhirnya buang wajah, buang muka. Itu namanya menampakkan hasad. Dan dia orang yang tercela kalau ditampakkan. Kalau dia tahan itu, bahkan dia malah mengunjungi, mengucapkan selamat, memberikan hadiah, Masya Allah, saya pun merasakan bahagia misalkan, padahal hatinya sakit misalkan. Maka ini adalah orang yang selamat dari hasad. Orang yang selamat dari hasad. Dan ada gambaran yang ketiga, dia benar-benar bersih dari itu semua. Ketika mendengar saudaranya mendapatkan kenikmatan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada rasa sakit dalam hatinya. Bahkan yang ada adalah hatinya berbunga-bunga. Yang benar. Oh yang benar. Masya Allah, kok bisa ya saudara kita kok demikian. Oh Masya Allah, ternyata dipilih ya Allah memberikan karunia kepadanya. Malah ikut senang. Ini adalah mukmin yang sejati. Namun minimalnya kalau kita tidak bisa gambaran yang ketiga, minimalnya yang kedua tidak ditampakkan hasad itu. Kadang kita begitu merasakan. Ini yang lain lebih laris dagangannya, kemudian kita yang sakit hatinya. Kenapa sakit hatinya? Ini ada yang membuka dagangan seperti dagangan kita, misalkan sama persis plek misalkan. Kita yang kemudian merasa tersaingi padahal kita yakin bahwa rezeki Allah tidak akan pernah tertukar. Kita yakin bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan rezeki. Kita yakin bahwasanya rezeki kita pada hari itu tidak akan bisa diambil oleh saudara kita. Allah sudah menentukan rezeki masing-masing. Namun terkadang muncul rasa sakit hati. Kenapa ini? Karena hasad. Karena hasad. Tinggal bagaimana kita kemudian apakah akan mengeluarkannya ataukah kita akan terus menahannya. Kalau ditahan selamat. Kalau kemudian malah ditampakkan, akhirnya tidak senyum, akhirnya tidak kemudian bertanya kabar dan lain sebagainya, itu namanya menampakkan hasad. Sehingga itu adalah yang tercela dan kita berdosa. Sehingga hati-hati dari namanya penyakit hasad, iri, dengki yang sangat berbahaya. Ini 3 diantara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Sehingga perhatikan penyakit-penyakit ini karena sangat berbahaya. 3 yang disebutkan oleh Imam Abdus Salam bin Barjas rahimahullah tabaraka wa ta'ala, yaitu sombong, kemudian ujub, kemudian tertipu dengan diri sendiri. 3 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa ini merupakan induk sumber muara segala keburukan, yaitu sombong, kemudian ambisi, kemudian hasad. Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah tabaraka wa ta'ala di dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, ketika menceritakan, mengkhabarkan kepada kita tentang keadaan sebagian para fuqaha, tentang keadaan sebagian orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki ilmu agama, sebagian mereka diuji dengan penyakit-penyakit hati. Kemudian Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di antara mereka diuji dengan beberapa penyakit hati yang sangat berbahaya, sehingga kita patut waspada dari penyakit-penyakit hati ini, karena ini menimpa orang-orang alim,
Ini menimpa para fuqaha yang mengerti agama, apalagi kita yang tidak mengerti apa-apa. Apa saja penyakit itu? Yang pertama adalah al-hasad, iri dengki. Yang kedua adalah al-ujbu, ujub, berbangga diri. Yang ketiga adalah ar-riya, yaitu riya, ingin disanjung, ingin mendapatkan pujian manusia, ingin dihormati oleh manusia, ingin diakui oleh manusia. Yang keempat ihtiqarun nas, merendahkan dan meremehkan manusia. Sehingga ini merupakan di antara 4 penyakit yang menimpa mereka orang-orang alim. Sebagian mereka di masa Imam Ibnu Jamaah, sebagian mereka diuji dengan penyakit qalbu al-hasad, iri dengki. Sehingga tatkala agama ini tersebar lewat dai yang lain, agama ini tersebar lewat ustadz yang lain, kemudian dia merasa tersakiti hatinya. Kok bisa bukan dari saya? Ketika ada orang yang belajar agama kemudian faham namun lewat ustadz yang lain, kemudian dia merasa tersaingi, hasad. Ini adalah penyakit hasad yang sangat berbahaya. Dan ini menimpa para ahli ilmu di zaman Al-Imam Ibnu Jamaah. Kemudian ujub, berbangga diri, merasa memiliki kelebihan yang tak dimiliki oleh orang lain, itulah ujub. Merendahkan manusia, itulah ujub. Dan yang namanya ujub ini adalah penyakit yang menimpa orang-orang yang memiliki kelebihan atau orang-orang yang merasa punya kelebihan apapun itu. Orang-orang yang dia punya kelebihan harta, rentan ujub. Kelebihan ilmu, rentan ujub. Kelebihan amalan, rentan ujub. Kelebihan jabatan, rentan ujub. Atau orang-orang yang merasa punya kelebihan. Nah inilah level kita ini kadang. Sudah sebenarnya tidak punya kelebihan, hanya merasa saja, kemudian ujub lagi. Sebagaimana iblis dahulu, tatkala dia sombong kepada Allah, awalnya ujub, tertipu dengan diri sendiri, merasa bahwa dirinya punya kelebihan, merasa, bukan benar punya kelebihan, bukan, merasa punya kelebihan. Dia merasa bahwasanya dia lebih baik daripada Adam. Itu kan hanya prasangkaan saja, bukan sebenarnya. Hakikatnya Adam lebih utama dibandingkan iblis, tanah lebih utama dibandingkan api. Betapa banyak tanah itu menyuburkan tanaman-tanaman, betapa banyak api malah membinasakan tanaman-tanaman. Ini hanya perasa saja, bukan punya kelebihan, bukan, tapi merasa saja. Dan kita banyak terjebak dalam hal ini, merasa punya kelebihan kemudian ujub, merasa punya sesuatu yang tak dimiliki oleh orang lain, merasa, bukan punya, bukan, merasa saja. Sehingga orang-orang yang memiliki kelebihan harta atau merasa punya kelebihan harta rentan terkena penyakit ini. Orang-orang yang memiliki kelebihan ilmu atau merasa punya kelebihan ilmu rentan terkena penyakit ujub. Orang-orang yang merasa punya kelebihan luar biasa dalam ibadahnya rentan terkena penyakit ujub. Rentan terkena penyakit ujub, berbangga dengan apa yang dimilikinya atau dengan apa yang dirasa dia miliki. Sehingga hati-hati dari namanya ujub. Hati-hati dari namanya ujub. Kemudian riya, menginginkan sanjungan dan pujian dari manusia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala di dalam kitabnya Uddatus Sabirin mengatakan, at-tafakhur bil ilmi aswa'u halan indallah minal tafakhuri bil mal awil jah. Sungguhnya berbangga, ujub dengan ilmu itu jauh lebih buruk, jauh lebih jelek keadaannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala dibandingkan ujub berbangga dengan harta dan jabatan. Sehingga hati-hati dari ilmu yang kita miliki. Karena ilmu yang kita miliki pun dapat menjadikan pemiliknya itu ujub. Siapapun, ingin ustadznya, ingin jamaahnya, siapapun rentan terkena penyakit ujub. Misalkan seorang mempelajari sebuah pembahasan ilmu yang tidak diketahui oleh orang lain, kemudian dia merasa bangga. Masya Allah, hati-hati, bahwa bangga itu adalah bangga ujub. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tabaraka wa ta'ala di dalam kitabnya Syiar Alamin Nubala menyebutkan bahwa di sana ada seorang ahli hadis yang bernama Hamzah Al-Kinani. Hamzah Al-Kinani ini dia mentakhrij hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengumpulkan jalan-jalan sanad riwayat hadis ini. Ternyata dia dapatkan hadis ini, satu hadis ternyata jalur periwayatannya sanadnya itu 200. Dia kumpulkan itu. Ada satu hadis, kemudian sanadnya dari mana ini? Anfulan, 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 anfulan dari sahabat fulan dari Nabi. Dia kumpulkan dari siapa saja ini diperoleh sampai dia kumpulkan sampai mencapai 200 jalur periwayatan. Dulu itu sangat melelahkan. Dia harus buka kitab, dia harus tulis lagi. Dia lagi dicek kitab yang lain, ditulis lagi. Terkadang dia harus mengira-ngira, jangan-jangan di sini ada ini riwayatnya. Oh ternyata tidak ada. Coba cek di kitab yang sana. Dia kumpulkan sampai dapatkan 200 jalur periwayatan hadis. Tatkala dia selesai mengumpulkan hadis tersebut dari 200 sanadnya, dia merasa senang. Dia merasa bangga terhadap pencapaian yang telah diraihnya dari ilmu. Lalu dia pun tidur.
Di dalam tidurnya dia bermimpi berjumpa dengan Al-Imam Yahya bin Ma'in, kawan dari Al-Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian dia pun menceritakan tentang pencapaiannya dalam dunia hadis. Dia telah berhasil mengumpulkan 200 sanad ini hadis ini. Dia menceritakan itu kepada Yahya bin Ma'in di dalam mimpinya. Lalu Yahya bin Ma'in pun mengatakan, aku khawatir engkau adalah orang-orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, Alhaakumut takatsur. Berbangga-bangga dengan dunia telah melalaikanmu dari mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tatkala kita belajar, terkadang muncul rasa senang bahagia karena kita mendapatkan sesuatu yang baru yang kita dapatkan sebelumnya kita dapatkan dan tidak dimiliki oleh orang lain. Ketika kita selesai menyelesaikan sebuah kitab dari awal sampai akhirnya, terkadang muncul rasa bangga, rasa senang karena pencapaian yang luar biasa yang kita lakukan semacam ini. Terkadang itu semua adalah rasa ujub yang berbahaya. Sehingga bagaimana kemudian membedakan, tinggal dilihat saja apakah kemudian kita merasa berbangga dengan pencapaian kita atau tidak. Apakah kita meremehkan orang lain yang tidak sejalan dengan secapai apa yang kita lakukan ataukah tidak. Terkadang sebagian orang merasa bahwa belajar ilmu ini harus darinya, kalau tidak darinya tidak akan paham. Atau gambarannya yang ada dalam benaknya, kalau belajar ini tidak dari saya tidak akan paham. Subhanallah, itu namanya ujub. Atau kita merasa belajar, misalkan kita sedang belajar tajwid, sedang belajar tahsin, sedang belajar bahasa Arab, kita merasa yang ngerti bab itu cuma kita, yang lain tidak ngerti. Itu namanya ujub. Itu namanya ujub. Dan betapa banyak sering kita rasakan baik yang mengajar atau yang belajar, ketika sedang mendalami sesuatu, merasa bahwa yang ngerti ilmu ini cuma kita saja, yang lain enggak. Itulah ujub. Itulah ujub yang sangat berbahaya sekali. Dan ini merupakan sejelek-jeleknya at-tafakhur, sejelek-jeleknya berbangga diri, yaitu berbangga dengan ilmu. Oleh karena ya ikhwan fillah azakumullah, penyakit-penyakit ini yang kalau kita tuliskan semua berarti ada 7 semuanya. Kalau kita lihat dari ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Jamah, Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas, misalkan Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas mengatakan di antara penyakitnya adalah sombong, ujub, kemudian tertipu dengan diri sendiri. Kemudian Ibnul Qayyim menambah dengan al-hirs, kemudian hasad, hirs ambisi, kemudian hasad iri dengki. Kemudian Al-Imam Ibnu Jamah menambah dengan riya dan ihtiqarun nas, meremehkan manusia dan riya. Hati-hati dari 7 penyakit ini. Hati-hati dari 7 penyakit ini. Karena ini sangat rentan terkena menjangkiti hati kita. Karena yang namanya hati manusia itu ada 3 jenisnya, dan kita harus memastikan hati kita ini yang mana keadaannya saat ini. Ada yang pertama hati yang sehat, ada yang kedua hati yang mati, ada yang ketiga hati yang sakit. Memang untuk apa kita mengetahui bahwa hati kita ini sehat, hati kita ini mati, hati kita ini sakit? Ini penting sekali. Hati yang sehat, hati yang rindu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati yang sehat, hati yang ambisinya adalah negeri akhirat saja. Hati yang sehat adalah hati yang dipenuhi dengan cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ada di pikirannya, yang ada dalam benaknya, tujuannya adalah negeri akhirat, negeri akhirat, negeri akhirat. Sehingga ketika melihat orang itu, yang dilihatnya adalah amalan. Melihat kesempatan di hadapannya, yang dilihatnya adalah amalan. Ini adalah amal kebaikan ini, saya harus mengamalkannya. Ini ada jalan pintu kebaikan ini, saya harus melaluinya. Tidaklah terbuka satu pintu jalan kebaikan kecuali dia ingin melaluinya. Itu hati sehat itu. Berbeda dengan ahli dunia. Ahli dunia itu kalau melihat orang itu gambarannya seperti uang lagi berjalan. Sebagaimana menimpa orang-orang yang kemudian bergelut dalam dunia MLM, misalkan MLM, multi level marketing misalkan. Orang-orang yang ingin kaya dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam waktu bersantai-santai. Terbayang dalam benaknya, kalau saya punya 3 orang untuk direkrut, lumayan. Masing-masing orang tersebut dapat 50, 50, 50. Kalau 1 orang dia merekrut 3 lagi, saya di atas sekalipun santai-santai saya dapat lagi dari uang komisi dari orang yang merekrut itu. Bagaimana kalau 3-tiganya merekrut 3 orang, 3 orang, 3 orang? Berarti ada 9 ditambah 3 di atas 12 kali 50, padahal saya diam saja, yang kerja yang di bawah. Mikirnya begitu. Sehingga ketika melihat orang itu gambarnya uang saja. Ini kalau saya rekrut untuk gabung bersama saya tambah nanti uangnya. Kalau saya melihat lagi bagaimana caranya supaya dia bisa ikut kepada saya, bagaimana caranya supaya bisa ikut kepada saya, dan seterusnya. Yang ada dalam benaknya itu uang saja. Orang itu tergambar uang dan lain sebagainya. Tamak terhadap dunia, hatinya sakit itu. Hatinya sakit. Orang yang hatinya sahih, orang yang hatinya salim, orang yang hatinya sehat, tidaklah dia melihat orang lain kecuali pahala. Tidaklah dia melihat kesempatan waktu kecuali ini adalah jalan kebaikan. Itu hati sehat itu. Tapi kalau terbayang di benak kita bukan itu berarti ada apa-apa dengan hati kita. Itu adalah hati yang sehat. Ada di sana hati yang mati.
Hati yang mati dibacakan ayat Al-Quran tidak berpengaruh. Hati yang mati dibacakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diingatkan tentang negeri akhirat, perjumpaan dengan Allah, tidak diindahkan, tidak memberikan efek apapun. Yang ada adalah semakin ambisi terhadap dunia. Yang ada adalah berambisi untuk meraih jabatan. Yang ada adalah berambisi untuk meraih penghormatan, sanjungan, pengakuan manusia. Ingin disanjung, ingin dipuji, cinta ketenaran, popularitas. Itu adalah hati yang mati. Dan di sana ada hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang terkadang taat kepada Allah, terkadang bermaksiat kepadanya. Hati yang terkadang rindu cinta kepada Allah, terkadang dia gila dengan sanjungan dan pujian manusia. Ini hati sakit ini. Tapi bukan berarti ketika kita, oh saya berada di posisi hati yang sakit, alhamdulillah tidak sampai hati yang mati. Bukan begitu, harus diobati. Hati yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Jangan berharap kalau kita mengetahui hati kita ini mati, maka kemudian kita beranggapan tenang saja bisa kita hidupkan kembali. Tidak. Hati yang mati sudah mati, tidak bisa hidup lagi. Adapun hati yang sakit bisa kita obati. Hanya saja kita harus memperhatikan bahwasanya hati yang sakit kalau dibiarkan, maka penyakit itu akan merembet kepada penyakit yang lain. Akan mengajak kepada penyakit yang lain. Awalnya ujub, kemudian akhirnya ngajak sombong, akhirnya ngajak ria, akhirnya ngajak sum'ah, akhirnya ngajak hasad, akhirnya ngajak dan sebagainya. Sehingga bertumpuk penyakit itu. Lama kelamaan bertumpuk penyakit, apa jadinya? Mati hatinya. Mati hatinya. Dan kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan tatkala berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ikhwani fiddin azakumullah, perhatikan kondisi hati kita. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, carilah hatimu di 3 tempat. Coba cari hati kita di 3 tempat. Yang pertama saat membaca Al-Quranul Karim. Cari hati kita saat membaca Al-Quranul Karim. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim kemudian tersentuh hati ini, kemudian tersentuh hati ini dengan Al-Quranul Karim, merasa lembut hati ini, lunak hati ini dengan bacaan Al-Quranul Karim, hati kita sehat, kita telah menemukan hatinya. Namun ketika sebelum membaca Al-Quran dan setelah membaca Al-Quran rasanya sama saja, itu tanda ada sesuatu pada hati kita. Kok perasaan sebelum membaca Al-Quran dan selesai membaca Al-Quran kok rasanya biasa saja? Tidak ada kekhusyuan, tidak ada kedamaian, tidak ada ketentraman yang kita dapatkan setelah membaca Al-Quran. Itu tanda ada apa-apa dengan hati kita. Maka carilah di tempat yang kedua. Carilah di tempat yang kedua. Jangan-jangan hati kita masih bisa diselamatkan. Di mana kita bisa mencari itu hati? Di majelis ta'lim. Di majelis ta'lim. Kita berjumpa dengan orang-orang yang soleh. Kita berjumpa dengan orang-orang yang ingin membersihkan, membenahi hatinya. Kita mendengarkan Al-Quran dibacakan, kita mendengarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan, kita mendengar petuah-petuah para ulama mengingatkan kita tentang rindu kepada Allah, rindu tentang negeri akhirat. Kalau kita tidak mendapatkan pula sebelum hadir majelis ta'lim, kemudian setelah hadir majelis ta'lim rasanya sama, maka berarti ada apa-apa dengan hati kita. Saya kok sebelum ngaji tadi jam 5:30 dengan tadi jam 8 nanti misalkan sama saja rasanya, itu hati-hati dengan hati kita. Sehingga dari sini jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan akan merembet kepada penyakit yang lain. Tempat yang terakhir yang ketiga adalah ketika bermunajah, berduaan di tengah kegelapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tatkala di dalam keheningan malam kita beristighfar meminta kepada Allah, kita bangun mengerjakan sholat malam. Kalau ternyata itu tak memberikan efek apapun pada hati kita, fix kata Imam Ibnu Qayyim, itu tandanya hatimu telah mati. Ingat, hati yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Apa kemudian yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, mintalah kepada Allah agar kiranya Allah memberikanmu hati yang baru. Karena percuma, hati telah mati. 3 tempat ini tidak memberikan apapun kepada kita. Membaca Al-Quran, hati biasa saja. Hadir di majelis salim, hati biasa saja. Ketika bangun di dalam kegelapan malam, bermunajah meminta ampun kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah, bangun malam, biasa saja hatinya. Maka hati kita fix telah mati. Cara utamanya adalah meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar diberikan hati yang baru, agar kemudian hati yang Allah berikan itu lebih utama, lebih baik dibandingkan hati yang sebelumnya telah mati. Ini merupakan bahayanya penyakit-penyakit qalbu semacam ini. Khonifiddin azakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan, Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah Tabaraka wa Ta'ala kemudian melanjutkan, afdalul asya'i at-tazayyudu minal ilmi, sebaik-baik perkara adalah berbekal diri dengan ilmu. Karena penyakit-penyakit hati itu dapat diberantas dengan ilmu.
Karena penyakit-penyakit kolbu itu kita bisa membentengi hati kita dengan ilmu. Kalau hati ini dibentengi dengan ilmu, maka niscaya penyakit-penyakit itu tidak akan bisa sampai hinggap ke dalam hati kita. Dan di antara sebesar-besar cara dan wasilah agar hati ini dapat terselamatkan dari penyakit-penyakit hati adalah bimbingan, teladan seorang guru. Teladan seorang guru. Karena namanya orang hadir di majelis taklim itu macam-macam. Yang pertama, ada orang-orang yang hadir di majelis taklim karena sekedar ingin mendapatkan faedah ilmu saja, titik. Maksudnya faedah ilmu adalah, oh saya tahu rukun sholat sekian, syarat sah sholat sekian, hadis ini kandungannya sekian, titik. Hanya ingin mendapatkan faedah ilmu, itu namanya mendapatkan faedah ilmu. Ada yang kedua, kita ingin kemudian meneladani seorang guru yang ada di hadapan kita. Kalau misalkan yang ada di hadapan kita ini pakar dalam bidang fikih, misalkan saya ingin meneladani fikihnya, sehingga dia pun kagum akan pemahaman fikihnya, sehingga dia pun mengikuti bagaimana pemahamannya tentang fikih. Ada juga terkadang kita kagum terhadap bahasan akidahnya, sehingga kita pun mengikuti bagaimana pemahamannya terhadap akidah itu. Terkadang kita terkagum dengan tafsirnya misalkan, terkadang kita kagum tentang tazkiyatun nufusnya misalkan, terkadang kita kagum terhadap pembahasan hadisnya misalkan. Kita kagum terhadap itu semua, sehingga kita meneladani seorang ustadz dari sisi-sisi yang memang kita kagum dengannya. Ada kalanya begitu. Dan tidak ada cara utama di antara cara yang paling utama untuk kemudian melindungi diri kita, membebaskan diri kita dari penyakit-penyakit kolbu semacam ini, di antaranya adalah dengan meneladani seorang guru. Kalau kita meneladani seorang guru yang tawadhu, kalau kita meneladani seorang guru yang sederhana apa adanya, itu akan memberikan bekas pengaruh kepada kita, sehingga kita pun akan mengikutinya. Tatkala dia tidak berambisi terhadap dunia, kita pun akan mengikutinya. Tatkala ucapan-ucapannya, pembicaraannya hanya tentang negeri akhirat, kita pun akan mengikutinya. Tatkala kita melihatnya, kita teringat akan negeri akhirat, dunia itu sangat jauh sekali dan tergambar betapa hinanya dunia, kita pun akan mengikutinya. Sehingga itu diantara cara kemudian sehingga kita pun bisa terbebas dari namanya riya. Tidak ada keinginan untuk mendapatkan sanjungan dari manusia. Tidak ada keinginan untuk membanggakan amalan di hadapan manusia, untuk apa? Dan seterusnya. Fa innahu man iktasara 'ala ma ya'lamuhu fa dhannahu kafiyan istabadda bi ra'yihi fasara ta'dhimahu li nafsihi mani'an minal istifadah. Karena seseorang itu manakala dia merasa cukup dengan pengetahuan ilmu yang dimilikinya, kemudian dia takjub dengan akalnya sendiri, pendapatnya sendiri, pandangannya sendiri, maka cukuplah bahwasanya pengagungannya terhadap dirinya sendiri karena kekagumannya terhadap pengetahuan yang dimilikinya, karena kekagumannya terhadap pendapat otaknya itu, maka ini yang dapat menghalanginya untuk mengambil faedah dari yang lain. Sehingga ini bahayanya ujub, bahayanya takabur, bahayanya tertipu dengan diri sendiri. Disebutkan oleh Ali bin Thabit mengatakan al-ilmu afatuhu al-i'jabu wal ghadabu wal malu afatuhu at-tabdzir wan nahbu. Bahwa yang namanya yang merusak ilmu itu dua. Ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita cari ini dirusak oleh dua hal. Sehingga kita harus berhati-hati dari dua hal. Yang pertama ujub, berbangga diri dengan apa yang kita gapai dari ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-ghadab, amarah. Sehingga dua hal ini yang dapat merusak ilmu. Ujub, berbangga dengan ilmu yang kita miliki, dapat merusak ilmu, maknanya dapat menghalangi kita untuk meraih ilmu dari yang lain. Karena kita merasa telah cukup ilmunya. Karena kita merasa bahwasanya saya lebih alim dari ustadz, saya lebih utama dibandingkan ustadz ini. Apa yang dijelaskannya sudah tahu semua misalkan. Sehingga dia merasa memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh sang ustadz. Sehingga akhirnya besok-besok sudahlah, saya tidak ingin hadir di majelisnya. Tidak ingin hadir bukan karena dia hadir di tempat lain, tidak ingin hadir karena dia merasa bahwa dirinya lebih utama dibandingkan si ustadz yang belajar puluhan tahun misalkan. Ini ujub namanya. Sehingga menghalanginya, dan ini merusak ilmu, sehingga menghalanginya untuk mendapatkan faedah ilmu dari seorang alim. Kemudian yang kedua, amarah. Yang namanya ilmu itu dapat dirusak dengan amarah. Karena terkadang seorang itu ketika dia marah, terkadang dan tidak bisa dikendalikan amarahnya itu, maka ilmu itu akan lupa semuanya. Sehingga ini adalah dua hal yang harus diperhatikan agar jangan sampai ilmu kita rusak karena sebab dua hal ini. Wal malu afatu at-tabdzir wan nahbu, dan harta itu pun yang merusaknya dua. Yang pertama adalah mubazir, dihambur-hamburkan percuma, sehingga ini yang dapat merusak harta. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah tabaraka wa taala akan sangat berat kalau mubazir itu uang dia digunakan. Harta itu digunakan percuma, dihambur-hamburkan begitu saja.
Dan yang kedua adalah kezaliman. Uang digunakan untuk melakukan kezaliman, maka ini yang dapat merusak harta tersebut. Dan pertanggungjawabannya di sisi Allah amatlah sangat berat. Dikatakan oleh Ayyub As-Sikhtiyani rahimallahu tabaraka wa ta'ala, al-mutawadhi'u ma'min tullabil ilmi aktsaru ilman kama annal makana al-munkhafidhi aktsarul biqa'i ma'un. Sungguhnya penuntut ilmu yang paling tawadhu adalah orang penuntut ilmu yang paling baik, yang paling banyak ilmunya. Seorang penuntut ilmu yang paling tawadhu adalah orang yang paling banyak mendapatkan ilmu. Seorang yang paling tawadhu, yang merendahkan dirinya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia adalah orang yang paling banyak mendapatkan ilmu. Karena dia tidak malu, tidak gengsi. Hadir di majelis ini, tidak peduli sekalipun orang memanggilnya ustadz misalkan. Tidak peduli sekalipun orang menganggapnya senior dalam hal ilmu, tidak peduli. Dia tawadhu terhadap ilmu. Dia hadir di majelis taklim, ingin mengambil faedah ilmu. Dia hadir, tak peduli apa kata orang. Ingin menyanjungnya, ingin mencelanya, tak peduli. Sehingga dia akan paling banyak mendapatkan faedah ilmu tersebut. Kama andal makanal munkhafidha aktsarul biqa'i ma'un. Sebagaimana halnya tempat yang paling datar, tempat yang paling rendah itu akan paling banyak menampung air. Dataran tinggi atau dataran rendah yang paling banyak airnya? Dataran rendah. Mana tempat yang paling banyak menampung airnya? Tempat yang paling rendah itu adalah tempat yang paling banyak menampung airnya. Demikian pula orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu dia akan paling banyak mendapatkan ilmu. Wakila li hakimin, dikatakan kepada hakim, seorang hakim ditanya, man ni'matul lati la yahsudu 'alaiha sahibuha. Nikmat apa yang orang yang memilikinya itu tidak akan dihasadi oleh orang lain? Karena terkadang yang namanya nikmat itu pasti ada hasadnya saja. Nikmat orang punya harta dihasadi oleh tetangga. Nikmat punya kendaraan baru, tetangga sebagian mereka hasad misalkan. Nikmat bangun rumah hasad. Nikmat bahagia, adem ayem saja keluarga, ada saja yang hasad. Nikmat laris dagangan, ada saja yang iri. Semua nikmat itu normalnya pasti ada yang hasad. Pasti ada yang hasad. Nikmat apa di sana? Nikmat yang tidak ada seorang pun yang hasad kepada orang yang memiliki nikmat tersebut. Maka jawabannya adalah at-tawadhu. Hanya nikmat ketawadhuan saja yang tidak ada seorang pun dari manusia yang hasad kepada pemiliknya. Orang yang tawadhu tidak akan dihasadi. Oh, saya iri kepada orang itu, saya hasad kepada orang itu. Kenapa? Karena dia tawadhu, tidak ada. Sehingga nikmat yang Allah berikan berupa ketawadhuan adalah satu-satunya nikmat di mana orang lain tidak akan hasad kepada orang yang tawadhu. Bahkan orang lain itu akan cinta kepada orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang merendahkan dirinya di depan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang namanya tawadhu itu tidak bisa dibuat-buat. Yang namanya tawadhu itu dalam prakteknya adalah seseorang itu dia menyadari akan kekurangan diri, dan seseorang itu dia menyadari akan kapasitas diri. Itu prakteknya dalam lingkungan. Bukan kemudian pertama kali yang ada dalam benaknya adalah dia merasa dia punya kelebihan. Kemudian dia mengatakan, saya ingin tawadhu di tengah manusia. Saya ingin kemudian seperti orang umum pada umumnya. Misalkan itu bukan tawadhu, itu namanya sombong namanya. Orang yang tawadhu itu pertama dia sadar akan kekurangan dirinya. Kemudian yang kedua dia sadar akan kapasitasnya. Sehingga tatkala berbuat, dia berbuat apa adanya. Dia mengucapkan apa adanya, tidak dibuat-buat. Dia tampil pun apa adanya, tidak dibuat-buat. Hanya saja kebanyakan kita kadang niatnya memang ingin tawadhu. Nah, niat ingin tawadhu ini yang berbahaya. Karena yang namanya tawadhu itu tidak bisa dibuat-buat. Ketika kita niat, saya ingin tawadhu sajalah, saya ustadz ini, tengah-tengah saya ingin biasa-biasa sajalah, itu sombong namanya. Karena kalau orang itu tawadhu, dia akan menyadari akan kekurangan dirinya. Kemudian dia tidak akan melebih-lebihkan, dia tidak akan mengurang-ngurangi apa yang memang kadarnya, porsinya, itu tawadhu namanya. Bukan meniatkan diri tawadhu, yang ada malah kebanyakannya sombong. Karena dia merasa dia punya kelebihan, kemudian akhirnya dia sengaja tawadhu. Orang yang dia menganggap dirinya tawadhu itu sombong namanya. Karena dia hadirkan pertama kali kelebihan dirinya, merasa punya kelebihan. Qila lahu famal bala'ul ladzi la yarhamu alaihi sahibah. Kemudian kiranya cobaan musibah apa yang pemiliknya tidak akan dikasihani oleh orang lain. Rata-rata yang namanya ujian dan cobaan yang menimpa seorang hamba itu, orang lain itu pasti kasihan. Ada orang yang diuji dengan penyakit, orang sekitar itu kasihan. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, kemelaratan, orang itu kasihan sehingga dibantu. Tapi di sana ada musibah yang menimpa seorang hamba, yang mana orang-orang sekitar itu bukannya kasihan, malah marah, malah gedeg kepadanya, malah jengkel kepadanya. Musibah apakah itu? Qalal ujbu, yaitu ujub, sifat ujub.
Sifat ujub merupakan musibah yang menimpa seorang hamba, di mana orang-orang sekitarnya itu malah semakin benci kepadanya karena penyakit ujubnya tersebut. Falyahdhar at-talib min hadhihi sifat adz-dzamimah. Maka waspadalah wahai seorang penuntut ilmu dari penyakit-penyakit sifat-sifat yang tercela ini. Allati yang Allah, yang mana ini semua akan mengundang murka Allah tabaraka wa taala. Wa yamqatuhal mu'minun, di mana orang-orang beriman tidak menyukai, membenci sifat-sifat tercela ini. Fa inna man tawadhu'a lillahi rafa'ah, karena sungguhnya siapa yang tawadu kepada Allah, merendahkan, menghinakan dirinya di hadapan Allah tabaraka wa taala, maka Allah tabaraka wa taala mengangkatnya, meninggikan kedudukannya. Wa dhidduhu, demikian pula sebaliknya, man lam yatawadhu' lillah safula, siapa yang tidak tawadu kepada Allah, siapa yang tidak merendahkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala, tidak tunduk kepada Allah tabaraka wa taala, bahkan dia membanggakan dirinya di hadapan manusia, safula, maka Allah tabaraka wa taala akan menghinakannya. Safula, maka Allah tabaraka wa taala akan merendahkannya. Maka berhati-hati dari penyakit-penyakit semacam ini. Demikian ikhwan fillah azakumullah yang mungkin bisa kita sampaikan. Kayaknya waktu Isya sudah masuk, ya waktu Isya tadi, betul? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Nanti setelah azan Isya berkumandang, barangkali ada 1-2 pertanyaan, maka dipersilakan nanti setelah azan Isya berkumandang. Wallahu taala a'lam bissawab.